Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Viladi Pratika, NIM 2105040013, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Dagang yang berjudul Badan Usaha. Dosen pengampunya yaitu Ibu Marniarani, SHMH. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari badan usaha, yaitu pertama ada koperasi, BUMN, dan BUMS. Yang pertama koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum perkoperasian. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Di sini ada menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis, ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, yang kelima kemandirian, keenam pendidikan perkoperasian, dan yang terakhir kerjasama antar koperasi. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Di sini ada BUMN. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Yang pertama ada Perjan. Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, sehingga selalu merugikan. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan modal perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut. Contohnya perjan PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api, kini berganti menjadi PT KAI. Ciri-ciri dari perjan. Yang pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah. Yang ketiga, dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri atau Direktur Jenderal Departemen yang bersangkutan. Yang keempat, status karyawannya adalah pegawai negeri. Selanjutnya ada Perum. Perum adalah perjan yang sudah dirubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan, tetapi sudah profit oriented. Sama seperti perjan. Perum ini dikelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai pegawai negeri. Namun, perusahaannya masih merugi meskipun status perjannya diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik atau go public, dan statusnya diubah menjadi Persero. Ciri-ciri dari Perum. Yang pertama, melayani kepentingan masyarakat umum. Yang kedua, dipimpin oleh seorang direksi atau direktur. Yang ketiga, mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Yang keempat, dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Selanjutnya, pekerjaannya adalah pegawai perusahaan swasta. Selanjutnya, memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara. Dan yang terakhir, modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go publik. Sini ada Persero. Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan. Tujuannya didirikan Persero yang pertama adalah mencari keuntungan, dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian dari atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi, sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT. Nama perusahaan atau Persero. Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Ciri-ciri Persero. Tujuan yang pertama, tujuan utamanya mencari laba atau komersial. Yang kedua, modal sebagiannya atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan oleh yang berupa saham-saham. Yang ketiga, dipimpin oleh direksi. Keempat, pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Yang kelima, badan usahanya ditulis PT atau nama perusahaan.
persero, dan yang terakhir tidak memperoleh fasilitas negara. Ada BUMS. BUMS adalah badan usaha milik swasta, yaitu badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seorang atau sekelompok orang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan bentuk hukumnya, badan usaha milik swasta dibedakan atas yang pertama, perusahaan persekutuan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan yayasan. Yang pertama ada perusahaan persekutuan, yaitu perusahaan yang memiliki dua pemodal atau lebih. Ada 3 bentuk perusahaan persekutuan. Yang kedua, firma atau FA adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaannya. Yang ketiga, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan komanditer mengenal 2 istilah, yaitu sekutu aktif adalah anggota yang memimpin atau menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan. Yang kedua, sekutu pasif. Sekutu komanditer adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Yang selanjutnya ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan. Selanjutnya ada yayasan. Yayasan adalah suatu badan usaha tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.